Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini kehadiran Infinix Hot 10 yang kondisinya ini tidak bisa melakukan pengecasan ya. Kalau kita lihat dan kita analitik di sini ternyata konektor charge-nya yang bermasalah. Tapi di sini kita harus cek lebih detailnya lagi apakah konektor cas atau lainnya karena ada step by stepnya untuk mengatasi permasalahan handphone yang tidak bisa dicas ini. Oke, yang pertama di sini kita buka dulu untuk slot SIM injector ataupun SIM card. Lalu kita buka untuk backup per belakangnya. Di sini kita ataupun gua lebih suka banget dengan menggunakan kuku saja. Alat sederhana, alat yang kita miliki itulah alat yang paling mahal. Oke, jadi untuk Infinix Hot 10 ini yang dibuka itu adalah bagian tutup mesin yang bagian bawah aja. Jadi untuk fleksibel konektor cas itu terpisah dari mesin ya. Itulah hebatnya HP sekarang, gak merepotkan ya. Karena kalau HP dulu itu sangat merepotkan sekali bagi kita, karena kita itu bukannya yang susah kalau HP dulu dan dia itu menyatu sama mesin. Jadi kita sangat disulitkan sekali. Nah, di sini untuk servis handphone Infinix Hot 10 kita bisa lihat dulu dan kita juga bisa percobaan pertama yaitu pergantian konektor. Karena ini kalau kita lihat lebih jelas, ini terlihat konektor charge-nya itu rusak parah ya. Jadi rusak hingga bobol kayak begitu. Nggak tahu tuh ya makanya gimana ya. Nah, di sini yang pertama, teman-teman harus perhatikan bahwa di bagian paling bawah itu ada mikrofon dan juga konektor yang menyatukan ke mesin bagian atas, konektor charger ya. Dan itu teman-teman harus tutup ya dengan aluminium foil. Kalau nggak teman-teman tutup itu bakalan kebakar dengan blower. Dan untuk mikrofon itu wajib banget ditutup sama aluminium foil, karena untuk mikrofon kepanasan dikit aja bisa mati. Dan untuk mikrofon itu kalau kena cairan plug ataupun cairan thinner juga bisa mati, bisa nggak berfungsi sama sekali. Nah, di sini jika teman-teman menggunakan papan buat penahan seperti ini, penyeimbang seperti ini, papan PCB ya. Nah, teman-teman harus sesuaikan, jangan terkena mikrofon. Karena kalau terkena mikrofon itu yang ditakutkan terjadi ya. Karena takutnya mikrofonnya itu mati dan kegeser. Karena untuk mikrofon tanam itu sangat sulit sekali pemasangannya ya, teman-teman harus ganti aja satu set papan PCB bagian bawahnya kalau mikrofonnya memang benar-benar rusak ya teman-teman. Nah, di sini yang pertama di sini gua tambahkan plug cair yang harganya cuma Rp2.000 dan blower. Untuk blower setelannya di sini sesuaikan aja sama setelan masing-masing. Kalau untuk mencopot konektor itu lebih enakan dengan menggunakan solder ya teman-teman, kalau versi gua. Nah, kalau menggunakan pinset itu lama banget untuk terangkatnya, tapi kalau dibantu dengan solder itu sangat cepat untuk terangkatnya karena pencairan timahnya itu lebih cepat. Nah, di sini kita bakal berikan versi yang berbeda untuk memasangkan si konektor ini. Nah, ini dia konektor Cina yang gua miliki. Konektor ini lumayan murah ya, tapi di sini tergantung kualitas dari masangnya ya. Kalau masangnya benar itu konektornya bakalan awet dan tahan 5, dan tergantung dari penggunaan si usernya juga. Nah, di sini gue bakal menggunakan trik yang sederhana, trik cepat, nggak menggunakan solder, melainkan di sini gue langsung aja dengan menggunakan blower. Nah, untuk teman-teman yang tidak percaya diri dengan menggunakan blower atau setelahnya kayak begini, nah yang ditakutkan kan jadi si bagian dalamnya itu kebakar ya. Tapi di sini teman-teman harus sikatnya itu yang bagian kaki-kakinya saja ya, jangan bagian terlalu dalamnya ya kayak begini. Nah, sesuaikan ketika sudah mencair, tinggal kita angkat blowernya dan kita rapihkan tuh konektornya. Dan di sini sudah terpasang dengan normal. Nah, kita bisa lihat lebih dekatnya lagi, di sini sudah terpasang ya dengan normal, kaki-kakinya pun juga sempurna, dia menyatu dengan kaki yang seharusnya menyatu, jadi enggak belepotan kemana-mana. Nah, bisa dengan menggunakan blower atau menggunakan solder. Nah, yang efisien yang mana? Yang efisien ya menggunakan solder ya. Kalau menggunakan blower itu kalau si konektornya itu yang Cina, ditakutkan yang bagian dalam yang hitamnya itu takutnya itu kebakar. Tapi kalau teman-teman sudah biasa itu nggak apa-apa. Nah, sudah begitu ya teman-teman tinggal rapikan aja dengan menggunakan solder untuk kaki-kakinya supaya menempelnya itu lebih sempurna. Dan untuk bagian kaki penahan penguatnya itu juga, nah teman-teman tambahkan lagi untuk timahnya agar kuatnya itu sempurna dan gak mudah copot ya kayak begini. Nah, jika sudah,
Langsung aja sikat dengan menggunakan thinner karena bekas-bekas plug itu sangat mengganggu ya kalau masih ada plug di sana. Jadi bersihkan dengan menggunakan thinner, lalu kita keringkan dengan menggunakan tisu saja. Nah, kalau untuk yang penutup ini nggak usah dipasang juga, nggak apa-apa ya, karena ini tuh nggak berguna sama sekali ya. Kalau HP kayak begini ya kena air juga ya. Nah, jadi di sini kita bakalan coba ketika sudah melakukan pergantian konektor, karena ada beberapa tahap juga untuk handphone yang nggak bisa dicas itu teman-teman. Ada yang dari konektornya, ada juga yang dari jalurnya, ada juga yang dari papan PCB-nya yang rusak, ada juga yang langsung kena IC casnya. Nah, untuk kasus ini kebetulan si konektornya itu rusak, jadi kita melakukan pergantian konektor terlebih dahulu. Mau apapun kerusakannya itu kita ganti konektor terlebih dahulu atau ukur tegangan terlebih dahulu. Nah, alhamdulillah di sini berhasil ya, bisa melakukan pengecasan dan sudah ada logo petirnya. Ada 3% tersisa, makanya di sini ya user langsung servis karena sudah habis batunya. Nah, sudah itu kita rapikan seperti biasa dan kita siapkan nota ke usernya. Untuk harga berapa? Harga relatif ya, sesuai dengan wilayah masing-masing. Kalau di wilayah gua Sukabumi itu masih kisaran Rp70.000 per ganti konektor untuk layar ataupun panel LCD yang layar poni. Untuk yang biasa itu 50.000, tapi tergantung